kenapa Mukernas MUI merekomendasikan agar mencabut PSN. Ketika itu Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, didatangi oleh PCNU Kabupaten Tangerang. Mereka menyampaikan persoalan-persoalan terjadi di PIK, bagaimana korban berjatuhan terkait dengan pembebasan lahan. Ada pengurus yang kemudian tidak berani bicara dan dia menceritakan bagaimana mereka kemudian dipaksa menjual lahannya kepada PIK dan ada yang kemudian berakhir di penjara. Sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin ini dibawa ke Mukernas MUI. Jadi bukan tanpa dasar MUI memutuskan rekomendasi untuk menyampaikan agar PSN dicabut. Panjang ceritanya. Nah, dari kondisi begini kemudian agar para korban masyarakat yang terpapar oleh persoalan-persoalan PIK dan PSN, maka kemudian lanjutan dari Mukernas MUI dibentuklah tim tabayun dan advokasi masyarakat Tangerang. Nah, ketika kita membahas terkait dengan pagar laut, ini sangat terkait dengan PSN dan PIK 2. Saya punya peta yang dikasih oleh Kementerian Perekonomian yang menjelaskan bahwa ini adalah rangkaian dari proses pembebasan lahan di PIK 2 dan PSN. Ini yang garis kuning itu adalah batas pagar laut yang dibangun. Yang kuning itu. Yang merah itu adalah PSN. 2 tahun yang lalu Bang Karni, 2 tahun yang lalu ada yang bawa peta ke saya menunjukkan bahwa lautan yang ada di daerah 5 kecamatan yang tadi saya tunjukkan itu kemudian dijadikan sebagai pengembangan kawasan PIK. Nah, kemudian mereka mengumpulkan masyarakat dan surat-surat garap dari masyarakat diberikan kepada notaris dan kebetulan orang korban yang melaporkan ini dia membiayai sekitar 200 juta untuk biaya pengurusan surat-surat dan notaris yang nantinya akan dibayar oleh PIK antara 30.000 sampai 90.000 rupiah per meternya. Bahkan agar mereka mau investasi uangnya untuk pengurusan surat itu dibawa untuk melihat unit di PIK 2, silakan dipilih mana yang dimau asal mau membiayai proses itu. Itu 2 tahun yang lalu. Ada petanya semua lengkap. Jadi perencanaan ini sudah lama sekali. Nah, kemudian proses ini dilanjutkan dengan pemagaran itu. Yang niatnya adalah nanti akan dijadikan sebagai daratan yang akan menyambungkan ke PIK 2. Nah, proses ini sedang berjalan, tiba-tiba viral persoalan pagar laut. Nah, jadi artinya apa yang ditampung oleh MUI ini Bang Karni, bukan kemudian sesuatu yang bukan tanpa dasar. Itu sangat panjang sekali pengaduan laporan bahwa sudah ada pergerakan untuk pengembangan wilayah PIK 2 yang sampai ke batas pagar laut itu. Nah, pertanyaan kita adalah ketika PCNU Tangerang ini datang melapor ke Kiai Ma'ruf Amin, apa sikap MUI sebagai pengurus yang berada di bawah Kiai Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pertimbangan MUI. Dan sekaligus beliau pada waktu itu adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, Mukernas memutuskan MUI harus mengadvokasi dan melindungi masyarakat yang ada di Tangerang. Kenapa? Karena tugas MUI itu adalah sebagai pelayan umat, mitra pemerintah, dan sebagai pelindung umat. Karena tugas inilah maka kemudian MUI ingin berusaha tabayun.
Kenapa kita tabayun? Kita ingin meluruskan, ketika ada masyarakat yang ikhlas menjual tanahnya, atau kemudian mereka dipaksa menjual tanahnya, maka ketika kami datang bertemu dengan Menteri BPN ATR Pak Nusron, beliau menyampaikan, monggo silakan MUI mengambil langkah-langkah. Kalau secara historis prosesnya benar, secara yuridis pelepasan haknya benar, tapi secara sosiologis terjadi kerusuhan, maka BPN punya kewenangan untuk menahan, tidak mengeluarkan sertifikat, dan meminta pihak pengembang menyelesaikan dengan masyarakat yang memiliki lahan. Walaupun lahan itu secara aspek historis dan yuridis diselesaikan. Tapi kalau sosiologisnya menimbulkan keresahan masyarakat, maka BPN meminta para pihak untuk menyelesaikan. Jadi proses ini tidak instan. MUI tidak bekerja secara instan. Kita bertemu dengan semua pihak. Kita menanyakan, seperti tadi yang dijelaskan dasar hukumnya, baik itu PP 42 2021 tentang PSN, Perpres, dan semuanya kita coba klarifikasi dan jelaskan. Pada akhirnya kesimpulan dari Kementerian Perekonomian Bang Karni kemarin menyatakan bahwa Pak Presiden akan mengevaluasi semua PSN terutama yang memberi dampak negatif pada masyarakat. Artinya apa? Presiden tidak diam. Buktinya hari ini beliau memberikan perintah agar dicabut pagar laut. Itu menunjukkan bahwa rezim telah berubah. Saudara-saudara semua, rezim telah berubah. Ketika kemarin kemudian pada pemerintahan sebelumnya, persoalan-persoalan PIK tidak tersentuh, alhamdulillah hari ini tadi orang yang dipenjarakan kasus di PIK 2 datang ke MUI, kami ketemu sampai maghrib bicara, dia berikan peta data semuanya. Dulu tanah itu 4.000 meter itu adalah kawasan yang kemudian dikembangkan dan izinnya diberikan kepada Sinarmas dan Agung Sedayu. Tapi dimiliki oleh banyak pihak, karena tidak dapat izin, maka diserahkan kepada Agung Sedayu dan Sinarmas. Jadi artinya, Bang Karni, ini bukan sesuatu yang kemudian muncul secara mendadak, tapi ini proses yang sangat panjang. Kami mohon kepada semua pihak, mari kita bersabar. Mari kita bersabar, kita jernihkan hati kita, pikiran kita. Ayo kita berdialog dengan baik, memberikan data yang benar, jangan kita memberikan provokasi yang kemudian membuat terpancing emosi. Nah, kami berharap semua orang di ruang ini pasti berjuang untuk kebenaran. Kita berjuang untuk keadilan. Nah, persoalan pendapat kita berbeda, mungkin karena pendapatannya juga berbeda. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan ikhlas. Silakan yang punya pendapatan, itu rezeki kalian. Alhamdulillah. Tapi ingat, Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah tidur. Kebenaran itu pasti akan terungkap.